Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai teorema binomial. Ini adalah rangkaian dari video-video mengenai teori bilangan. Bagi teman-teman yang belum tahu, di channel ini ada beberapa tema yang dibahas, diantaranya adalah tentang statistika, penelitian dan publikasi, matematika, dan pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di salah satu topik tersebut, bisa dicek di bagian playlist. Atau bisa juga dengan melihat indikator nama di bagian kanan dari foto setiap thumbnail. Di situ ada keterangan mengenai klasifikasi setiap videonya. Oke? Oke, sebelum masuk mengenai teorema binomial, mungkin kita akan coba masuk dulu mengenai hal-hal yang sudah teman-teman familiar ya. Kalau misalkan diminta untuk mengkuadratkan x plus y kuadrat, ini adalah hasilnya x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Atau kita kalau dengan cara manual, kita kan sebenarnya mengalihkan untuk setiap sukunya. X kali X, X kali Y, X kali Y, kemudian Y kali Y. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan X plus Y pangkat 3, yaitu X plus Y kali X plus Y kali X plus Y. Nah, dengan cara yang sama ya, jadi ini dikalikan ini dulu, ini dikalikan ini, kemudian suku yang ini dikalikan ini, hasilnya baru setiap sukunya dikalikan dengan X plus Y. Nah, kalau misalkan dikerjakan, ini hasilnya adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat plus Y pangkat 3. Nah, cara ini sebenarnya memang cara yang dasar, tapi memakan banyak waktu. Nah, biasanya untuk menentukan koefisien, kalau misalkan menggunakan ini, jadi cara yang ini sebenarnya cara yang sebenarnya cara yang ini adalah cara yang dasar, tapi memang memakan banyak waktu. Kalau kita perhatikan di sini untuk nilai pangkat dari X, ini makin lama makin menurun. Ya kan, semula dari 3, 2, kemudian 1, kemudian nggak ada X-nya. Sebaliknya, untuk yang Y, yang semula nggak ada Y-nya, kemudian muncul pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, demikian pula untuk yang X plus Y kuadrat juga demikian. Yang semula 2, jadi 1, kemudian nggak ada. Yang Y-nya, yang semula nggak ada, jadi muncul. Jadi kalau untuk variabelnya, kita nggak ada masalah nih untuk menentukan variabelnya. Jadi untuk X plus Y pangkat 5 misalkan. Berarti untuk variabelnya itu pasti X pangkat 5, kemudian X pangkat 4, Y muncul, X pangkat 3, Y kuadrat, X kuadrat, kemudian Y, X-nya menurun, X, ini pangkat 3 ya, karena di sini X-nya harus naik 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk Y-nya nggak ada, 0, 1, 2, 3. Di sini harusnya 4. Kemudian jadinya Y pangkat 5 untuk yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menentukan untuk yang koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1. Cara yang biasa dilakukan itu adalah menggunakan segitiga Pascal. Nah, apa itu segitiga Pascal? Jadi segitiga Pascal itu terdiri dari angka 1, 1 untuk yang paling atas segitiganya. Kemudian 1, ini kita jumlahkan, 1 tambah 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Hasil penjumlahan ini. Kemudian 1, 4, 6, 4, 1. Seterusnya 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini adalah segitiga Pascal.
Nah, segitiga Pascal ini bisa digunakan untuk menentukan koefisien dari variabel yang berbentuk pangkat. Kalau kita perhatikan, ini untuk pangkat 1, ini untuk pangkat 2, variabelnya 1, 2, 1, seperti di sini, 1, 2, 1, oke ya. Kemudian untuk yang di sini, 1, 3, 3, 1, nah sama dengan X plus Y pangkat 3. Jadi ini untuk baris pertama 1, 2, 3. Ini untuk yang keempat, dan ini untuk yang kelima. Jadi, kalau dengan menggunakan segitiga Pascal, kita bisa menentukan koefisien dari X plus Y pangkat 5, yaitu 1, sini 1, kemudian 5, kemudian ditambah 10, ditambah 10 lagi, ditambah 5, ditambah 1. Nah, lebih mudah untuk menyelesaikan X plus Y pangkat 5. Jadi, segitiga Pascal bisa membantu sekali. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalkan kita diminta untuk menyelesaikan atau mencari penjabaran dari X plus Y pangkat 100? Nah, ini tentu mendata segitiga Pascal sampai dengan 100 mungkin untuk dilakukan, tetapi sangat memakan waktu. Jadi harus ini aja baru sampai 5, belum sampai 100. Kalau untuk variabelnya, kita bisa dengan mudah menentukan ya, tinggal X-nya nanti awalnya dari 100, kemudian turun 99, 98, 97, 96, dan untuk Y-nya dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 100. Tapi untuk koefisiennya, nah tentu ini menjadi PR tersendiri. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan teorema binomial. Nah, teorema binomial ini sebenarnya sudah teman-teman familiar, tapi dengan konsep yang berbeda, yaitu dengan waktu teman-teman mungkin mempelajari materi peluang. Jadi pada saat mempelajari materi peluang, teman-teman mengenal istilah yang namanya kombinasi. Nah, teorema binomial ini ada kaitannya dengan kombinasi. Kita coba mereview kembali apa itu yang namanya kombinasi. Kalau kita diminta untuk menentukan berapa banyak pilihan dari 7 mahasiswa, yang dipilih hanya 5 mahasiswa, maka biasanya kita menggunakan formula 7 kombinasi 5. Nah, untuk formulanya sendiri yaitu 7 faktorial per 5 faktorial kali 7 dikurangi 5 faktorial. Nah, faktorial ini untuk mengingat kembali, artinya yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi menurun sampai dengan angka 1. Nah, untuk penyelesaian dari kombinasi ini berarti kan 7 kali 6 kali 5 faktorial, kita tulis saja, per 5 faktorial kali 2 faktorial. Jadi kita berhenti sampai 5 karena di sini di bagian penyebut sudah ada 5. Jadi bisa kita sederhanakan, kita cancel. Nah, kemudian 2 faktorial kan nilainya 1. Jadi ini bisa kita cancel di sini. Nah, nanti ketemu 3. Jadi hasilnya adalah 21. Nah, ini untuk notasi kombinasi. Nah, kombinasi ini sebenarnya bentuknya atau notasinya itu tidak hanya dengan 7C5. Nah, notasi yang lain 7C5 atau misalkan kita buat notasi umumnya ya. Jadi untuk formulanya, untuk formula berarti kombinasi N, R itu sama saja dengan, bisa kita tuliskan seperti ini aja. Nah, ini sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Jadi simbolnya bisa ditulis N kombinasi R, atau bisa kita tuliskan dalam tanda kurung N-nya di atas, R-nya di bawah. Nah, untuk seterusnya kita akan menggunakan notasi ini karena lebih simple untuk dibuat, gak memakan banyak tempat gitu. Oke, lalu apa kaitannya dengan
bentuk perpangkatan yang tadi kita bahas. Nah, kita coba perhatikan lagi untuk bentuk perpangkatan dari X plus Y pangkat 3. Ini tadi kan hasilnya X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Oke? Nah, ini koefisiennya itu adalah 1, 3, 3, 1. Dengan menggunakan kombinasi, sebenarnya kita bisa menentukan koefisien ini tanpa harus menggunakan segitiga Pascal. Jadi, untuk nilai 1 ini bisa kita peroleh dari 3 diambil 0. Ya kan? Karena di sini mulainya pangkatnya 3. Nah, kemudian 3 diambil 1 atau 3 kombinasi 1. Ini 3 kombinasi 2, kemudian 3 kombinasi 3. Nah, kalau misalkan kita kerjakan untuk ini, hasilnya 3 kombinasi 1 itu 3, 3 kombinasi 2 itu 3, 3 kombinasi 3 itu 1. Secara umum, aturannya, jika kalau misalkan ada X plus Y pangkat N, ini berarti kita bisa mencari rumus untuk koefisiennya, yaitu kita mulai dari N, mulai dari 0, ini untuk koefisiennya, kemudian X-nya kan harus disesuaikan dengan pangkatnya, berarti dia pangkat N, kemudian ditambah N, di sini 1, kemudian X-nya dia harus menurun, berarti N min 1 dikalikan dengan Y pangkat 1. Nah, selanjutnya ini ditambah, kalau misalkan mau dilanjutkan, N kombinasi 2 X, N-nya berarti dikurangi 2. Nah, kemudian Y-nya dia nambah 1. Dan seterusnya. Sampai kita menemukan di sini untuk koefisiennya yaitu N yang atas. Nah, di sini berarti yang bawahnya berapa nih? Kita lihat. Di sini kan 0, 1, 2, dan seterusnya harusnya dia berakhir di N juga. Jadi di sini kita tulis N kombinasi N, sama kayak yang di sini. 3 kombinasi 3. Kemudian X. Nah, kira-kira untuk X-nya ada nggak ini? Harusnya kan nggak ada ya, berarti kita bisa hapusin aja untuk X-nya karena dia nggak ada. Kemudian Y-nya. Y-nya adalah pangkat, di sini pangkat 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, berarti dia di sini harusnya sampai pangkat N. Nah, ini adalah teorema binomial. Jadi kita bisa menggunakan formula ini untuk menentukan X plus Y pangkat berapapun. Jadi dalam kasus kita tadi, kalau misalkan diminta untuk menentukan nilai dari X plus Y pangkat 100, kita nggak perlu repot-repot lagi tuh untuk mendaftar segitiga Pascal. Kita bisa langsung menuliskannya 100 kombinasi 0, X pangkat 100, ditambah 100 kombinasi 1, X pangkat 99Y, plus, dan seterusnya, sampai 100 kombinasi 100, Y pangkat 100. Nanti tinggal dicari berapa sih nilai kombinasi ini, berapa sih nilai kombinasi yang ini, atau mungkin ini kalau diteruskan ya, dia kan 100 kombinasi 2 ya, ini nilainya berapa, itu kan bisa dihitung dengan menggunakan aturan kombinasi yang
tadi, yang faktorial tadi. Oke, di sini kita ambil contoh. Kita diminta untuk mencari koefisien dari X pangkat 9 dari 1 plus X pangkat 12. Nah, berarti kita nggak perlu mendata satu persatu, tapi kita coba deh. Kita telusuri dulu nih apa yang dimaksud di soal ini. Jadi, kalau misalkan untuk 1 plus X pangkat 12, kalau kita hubungkan dengan teorema binomial, ini kan berarti untuk penjabarannya 1 plus X pangkat 12, ini kan berarti 12, 0 untuk kombinasinya ya. Ini pangkat 1 pangkat 12. Ditambah 12, 1 pangkat 11. Kali dengan X, karena dia baru muncul ya X-nya, ditambah 12, 2, 1 pangkat 10, X-nya muncul kuadrat, dan seterusnya. Sampai dengan 12, 12, kemudian untuk satunya di sini 12, 11, 10, dia berarti sampai 0, 1 pangkat 0. Nah, X-nya mulai dari 0, kemudian di sini 1, ini 2, berarti X-nya sampai 12. Oke, ini untuk X pangkat 12. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan di sini? Nah, kita perhatikan bahwa untuk yang dicari karena adalah X pangkat 9, berarti kita harus mengidentifikasi nih. X pangkat 9 tuh kira-kira binomialnya berapa ya gitu. Kita coba mencari pola di sini. Di sini X pangkat 9 kan di sini ya, X pangkat 9. Nah, berarti kalau misalkan X pangkat 1, ya kan di sini dia mulai 1 di sini. Ini ya, 1. Kemudian X pangkat 2, 2. Oh, berarti kalau X pangkat 9 dia 12 kombinasi 9. Oke. Nah, kemudian kali satunya berapa nih? Nah, kalau untuk satunya itu berarti 1 pangkat 4. Dari mana kau tahu 4? Kita lihat di sini. Untuk pangkat 1 ini kan 12. Kemudian 11. Dari mana 11? Oh, ini bisa nih dikurangi 12 kurangi 0. 12 kurangi 1, 11. Kemudian 12 kurangi 2, 10. Berarti untuk pangkat 1 itu adalah pangkatnya pangkat kok pangkat 4 sih? Pangkat 3 ya. Pangkat 3. 12 dikurangi 9. Oke. Jadi di sini berarti kita menghitung 12 kombinasi 9. Jadi 12, 9, 1 pangkat 3 itu tetap 1, berarti X pangkat 9. Berarti ini hasilnya 12 faktorial per 3 faktorial kali 9 faktorial. 12, 11, 10, 9 faktorial per ini 9 faktorial. Ini kita jabaranin aja. 3, 2, 1. Kita cancel. Kemudian 2 dengan 10 bisa. 3 dengan 12 bisa juga. Jadi 4. Jadi 4 kali 11 kali 5. Atau 4 kali 5, 20. 20 kali 11, 220. Nah, soal-soal yang tadi mengenai teorema binomial ini juga bisa dijabarkan lebih luas lagi. Biasanya dalam soal-soal olimpiade ini menggunakan teorema binomial. Konsep dasarnya sih seperti tadi ya. Tapi untuk soalnya itu bisa beragam banget. Dan teman-teman ketika sudah memahami konsep dasar itu, soal-soal yang serupa itu bisa dikerjakan juga gitu. Contohnya untuk yang contoh 2 kayak gini.
Banyaknya suku yang memuat X pangkat 7 dari ekspansi 3X kuadrat min 2Y pangkat 3 pangkat 8 adalah, nah ini banyaknya suku ini maksudnya koefisiennya itu ya. Kemudian ekspansi itu artinya penjabaran. Nah, jadi banyaknya suku atau koefisien yang X pangkat 7 dari ini kalau dijabarkan itu berapa gitu. Nah, kita coba breakdown untuk penjabarannya ini. Berarti kan 3X kuadrat min 2Y pangkat 3 pangkat 8. Kita pelan-pelan aja. Nah, kita coba karena di sini lebih kompleks ya, karena tadi hanya X dan Y. Kemudian di sini ada nambah negatif juga, kemudian ada nambah angka koefisien juga di depan. Jadi kalau untuk negatif, nanti jangan khawatir, itu hanya selang-seling, jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif aja gitu. Sebagai contoh nih, misalkan X min Y pangkat 3, nanti X pangkat 3 kemudian kan X kuadrat Y, X Y kuadrat, Y pangkat 3, kemudian koefisiennya kan 1, 3, 3, 1. Nah, untuk plus minusnya, ini plus, min, udah, itu aja. Jadi lebih mudah ya. Bisa hapus. Kemudian untuk yang di sini, berarti kita bisa menjabarkannya begini. Kita pelan-pelan aja ya. Di sini X kita anggap X kuadratnya ini ya seperti X aja gitu, X Y pangkat 3-nya juga. Berarti kalau untuk X pangkat untuk suku yang pertama itu adalah X kuadrat pangkat 8, kemudian menurun kan, X kuadrat pangkat 7, kemudian muncul Y-nya, ini satu kesatuan aja, kemudian X kuadrat pangkat 6, jadi yang di dalam kurung ini kita anggap satu bilangan gitu, jadi kita nggak usah mikir, oh kok ada kuadratnya, kok ada pangkat 3-nya, kita nggak usah mikir ke situ. Y pangkat 3, ini anggap kita satu bilangan, berarti dia jadinya kuadrat. Oke, kemudian di sini X kuadrat pangkat 5, kemudian Y pangkat 3 pangkat 3, kemudian X kuadrat pangkat 4, ini Y pangkat 3, pangkatnya nambah 4 lagi, kemudian X kuadrat pangkat 3, dan di sini Y-nya dia jadi Y pangkat 3 pangkat 5, ditambah dan seterusnya ya. Ini X kuadrat pangkat 2 karena dia menurun, Y pangkat 3 pangkat 6. Oke, kita coba perhatikan di sini. Kalau misalkan dari sini saja kita bisa melihat bahwa nilai pangkat dari X itu dia 10. Kemudian 14, kok 10? 16 ya, sorry. Dia 2 pangkat 8 kan? Dikalikan untuk pangkatnya. Ya 14, kemudian ini 12, 10, 8, 6, kemudian 4. Nah, nilai pangkat dari X ini selalu bilangan genap. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah koefisien yang memuat X pangkat 7? Apakah ada kira-kira koefisien yang memuat X pangkat 7? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dia adalah 0. Sudah, kita nggak perlu menyelesaikan semuanya. Jadi, kayaknya sulit ya untuk soal ini, tapi ternyata proses mengerjakannya nggak sesulit itu. Apalagi kalau kita sudah menyadari polanya dari sini sampai sini. Misalkan dari kita menyusun
tiga suku ini, kemudian kita menyadari bahwa oh ini nggak mungkin X-nya akan ganjil karena dia akan selalu dikalikan 2. Ini di sini dia akan selalu dikalikan 2. Semua bilangan kalau dikalikan 2 dia kan hasilnya selalu bilangan genap. Nah ini kan, jadi ini nggak mungkin, jadi jawabannya adalah 0. Kita melanjutkan untuk membahas segitiga Pascal karena ini sangat menarik. Kita coba perhatikan, ini adalah bentuk komplit segitiga Pascal walaupun masih banyak yang bisa ditulis ya sampai ke bawah. Kita coba perhatikan di sini. Ini adalah hasilnya 2. Jadi 1 tambah 1 dengan 1 tambah 1 di sebelah kanan dan kiri hasilnya 2. Kemudian kita beralih ke baris yang kedua. Ini 1, 2, 3, mungkin warna yang berbeda. Dengan baris yang kedua di sini hasilnya adalah kalau dijumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Ini adalah hasilnya 6 di sini. Nah kemudian kita coba lagi untuk yang lainnya. 1, 3, 6, 10. Sini 1, 3, 6, 10. Nah hasilnya adalah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 hasilnya ada 20. Nah demikian pula untuk yang seterusnya. Segitiga Pascal ini kalau misalkan teman-teman ingat lagi mengenai kombinasi tadi yang sudah dibahas, ini kan kita bisa ubah ke dalam bentuk suatu kombinasi. Dimana yang pertama ini menunjukkan yang X pangkat 1 gitu ya. Kemudian yang baris yang kedua, kemudian untuk baris yang kedua bisa kita nyatakan menjadi 2, 0, kemudian 2, 1, kemudian ada 22. Nah, kita ingat lagi untuk yang X plus Y kuadrat tadi. Binomialnya 20, 21, 22. Kemudian untuk yang pangkat 3, ini kan juga bisa 30, 31, 32, kemudian 33. Yang pangkat 4, demikian juga 40, 41, 42, 43, 44. Jadi masing-masing baris ini bisa kita nyatakan dalam bentuk binomial. Yang pertama ini juga bisa ya, jadi 0, 0, kemudian 2, 0, kemudian 2, 1. Yang di sini 2, 0, kemudian 2, 1, kemudian 2, 2. Selanjutnya 3, 0, kemudian ada 3, 1, 3, 2, kemudian ada 3, 3. 4, 0, kemudian 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. 4, 5, 5, 5. Ini 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Oke, dengan menggunakan formula ini berarti kita bisa yang rumus yang tadi, misalkan kita ambil salah satu aja. Misalkan untuk yang terakhir yaitu di ini ya, angka ini. Kalau 1, 3, 6, 10. Nah, ini kan sama saja dengan yang ini ya. Di urutan 1, 2, 3 dan yang ini. Dua, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Ini. Nah, ini sama halnya dengan yang 1, 3, 6, 10 arahnya ke kiri. Yang ini 22, 32, 42, 52. Nah, ini. Oke, jadi dalam hal ini kita bisa menuliskan bahwa dapat ditulis 20
ditambah 31 ditambah 42 ditambah 53 ini sama saja dengan 22 ditambah 32 ditambah 42 ditambah 52. Nah, hasilnya ini berapa nih hasilnya? Berarti kan hasilnya kan ini nih. Yang di sebelah sini nih hasilnya. Ini, yang 20 ini. Nah, 20 ini kalau dijabarkan seperti yang tadi, berarti ini kalau dilanjutkan dia harusnya kan di sini 60, kemudian 61, 62. Nah, ini berarti dia adalah 63, kemudian di sini 64, 65, kemudian 66. Oh, ternyata berarti kita bisa simpulkan bahwa 20 ditambah 31 ditambah 42 ditambah 53 ini sama dengan 22 ditambah 32 ditambah 42 ditambah 52 sama saja dengan ini. Kombinasi dari 63. Jadi ini 63, kombinasi dari 63. Oke, kita bisa menemukan suatu formula ini. Nah, kemudian selanjutnya kita coba telaah. Ini kan bentuknya masih bentuk angka, dimana kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau angkanya berbeda kan kesulitan untuk menentukan formulanya. Berarti kita coba telaah ulang, apa sih yang membuat dia bisa menjadi suatu rumus umum. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk apabila duanya kita misalkan sebagai suatu n gitu ya. Nanti kan n 0 ditambah n plus 1. 1 ditambah n plus 2. 2 ditambah n plus 3. 3 ini akan sama dengan nn gini kan, ditambah n plus 1 n, kemudian ditambah n plus 2n, ditambah n plus 3n sama dengan n plus 4 n plus 1. Nah, seperti ini. Ini kita mulai membentuk umum. Ini hanya untuk 4 suku. Ini hanya untuk 4 suku aja. Karena yang 1 dan 2 ini sama, kita mungkin ngambil yang salah satu aja ya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini sama. Kita bahas yang pertama dulu. Sama aja sebenarnya. Untuk yang pertama, ini kan hanya 4 suku. Padahal bisa jadi untuk yang di Pascal tadi ini kan berlaku untuk semua juga. Karena kita tadi sudah ngebuktiin ya. Bisa jadi nanti ini kalau dilanjutkan kan juga sama kan. Ini dilanjutkan lagi untuk Pascalnya juga bisa penjumlahannya juga berlaku juga untuk formula itu. Berarti kalau misalkan kita andaikan gimana ya caranya kalau misalkan ini tidak hanya 4 suku aja untuk keseluruhan. Jadi kalau untuk keseluruhan kita bisa formulakan, oh ini mulai dari aja n0,
kemudian ditambah n plus 1, 1, ditambah n plus 2, 2, ditambah dan seterusnya, ditambah, nah kira-kira sampai n ke berapa nih? Sampai n ditambah, kita bebas, ini kan bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, kita misalkan dia n ditambah r, r-nya ini bebas bilangannya, bisa nambahin berapapun. Nah, kira-kira untuk yang bawahnya ini harus sama dengan R. Kenapa? Karena kita lihat di sini tambah 1, ini juga tambah 1. Tambah 2, ini juga tambah 2. Berarti kalau ini tambah R, ini juga ditambahkan dengan R. Oke. Nah, kita ketemu nih, hampir ketemu formulanya. Ini sama saja dengan N plus 4, N plus 1. Atau sama saja dengan N ditambah R ditambah 1. Kenapa kok ditambah 1? Kita perhatikan lagi di sini. N ditambah 4. Ini adalah hasil formula ini. Ya kan? Ini berhenti di N plus 3. Berarti agar menjadi N plus 4, berarti 3-nya tambah 1. Atau R-nya ditambah 1. Oke? Kemudian di sini N plus 1. Sama ya? Berarti tinggal ditulis N plus 1. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua juga sama aja. Yang kedua, kalau misalkan diminta untuk merumuskan, ini NN, ditambah N plus 1N, ditambah N plus 2N, ditambah dan seterusnya, ditambah, berarti ini menjadi N plus R juga, karena ini nambahnya bisa macam-macam per N, bukan per R. Ini sama saja dengan, nah kita perhatikan, N plus R plus 1 per N plus 1. Oke, jadi kita ngelihatnya di sini. Oh, ini tetap sama kok, N plus 1. Ya udah ditulis N plus 1. Nah, ini untuk mencari penjumlahan tadi gitu. Oke. Nah, ini adalah formula untuk mencari jumlah dari suatu kombinatorik atau jumlah dari kombinasi angka-angka. Sebenarnya untuk apa sih? Untuk kita mengetahui ini. Jadi misalkan nih kita diminta untuk mencari suatu jumlah. Ini contoh. 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4 ditambah 3 kali 4 kali 5 ditambah misalkan dan seterusnya sampai 98 kali 99 kali 100. Berapa hasilnya? Nah, ini dengan menggunakan konsep yang tadi kita bisa mengerjakan soal ini. Bagaimana caranya? Kita perhatikan lagi di sini. 1 kali 2 kali 3. Atau ini sebenarnya kan sama saja dengan 3 kali 2 kali 1. Bentuk ini tidak lain adalah bentuk faktorial, yaitu 3 faktorial. Oke. Kemudian selanjutnya, di sini 4 kali 3 kali 2. Ini sebenarnya juga bentuk faktorial, yaitu 4 faktorial. Tapi satunya nggak ada. Berarti kita harus bagi dengan 1 faktorial. Kemudian yang di sini dia menjadi 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, kenapa bisa begitu? Karena 5 faktorial ini itu kan 5 faktorial 5
kali 4 kali 3, karena di bawah ada 2 faktorial, ini 2 faktorial, 2 faktorial juga, bisa disederhanakan, hanya tinggal 5 kali 4 kali 3, kan sama. Nah, berarti ini dan seterusnya, berarti ini kita bisa mencari menjadi 100 faktorial per 97 faktorial. Nah, kenapa 97? Lihat, di sini kan polanya 5, 4, 3, ternyata yang ditulis 2 faktorial. 4, 3, 2, yang ditulis 1 faktorial. Berarti kalau 199 kemudian 98, yang ditulis adalah 97 faktorial. Nah, soal ini berarti kita sama saja dengan mengerjakan 3 faktorial ditambah 4 faktorial per 1 faktorial ditambah 5 faktorial per 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai dengan 100 faktorial per 97 faktorial. Oke? Oke, nah apabila ini sebenarnya bisa ditulis 0 faktorial juga ya, jadi biar ini. Nah, kemudian apabila kita semuanya ini kita kalikan dengan 3 faktorial misalkan. Ini berarti 3 faktorial kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial. Jadi semuanya dikalikan dengan 3 faktorial. Ini ditambah 4 faktorial kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Ditambah 5 faktorial kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ditambah dan seterusnya sampai di sini 100 faktorial per 97 faktorial, 3 faktorial per 3 faktorial. Apakah boleh? Boleh, karena kan nilainya tidak berubah. Di sini 3 faktorial per 3 faktorial kan 1, jadi tidak akan merubah nilai tersebut. Oke, perhatikan di sini bahwa kalau misalkan ini 3 faktorialnya dikeluarkan, ini kan sama saja dengan kita menghitung kombinasi. Coba lihat di sini. Ini adalah kombinasi dari 3, 0. Ditambah, ini kalau 3 faktorialnya dikeluarkan, jadi ini, nah kita sama saja dengan menghitung nilai dari kombinasi 41, itu kan? Atau ini juga 3 faktorial kali nilai dari kombinasi 52 ditambah dan seterusnya sampai dengan di sini berarti 3 faktorial kali nilai dari kombinasi 100, kemudian di sini 97. Nah, atau sama saja dengan 3 faktorial ini dikeluarkan ya 3 faktorialnya menjadi 30 ditambah 41 ditambah 52 ditambah dan seterusnya sampai dengan 197 faktorial. Oke, 3 faktorial kan gampang hitungnya ya, dia adalah 6.
Nah, terus ini itu menghitungnya bagaimana? Nah, ini balik lagi ke formula yang tadi. Kalau ada 3, 4, 5 itu gimana? Nah, kita lihat formula yang masuk ke yang pertama, karena yang bawahnya tadi 0, 1, 2, 3. Oh, kalau ada nilai ini, berarti hasil penjumlahannya itu adalah N plus R plus 1 kombinasi N plus 1. Oke, jadi kita lihat di sini, balik lagi. Nah, N-nya itu adalah 3. Berarti di sini bisa kita tulis 3 faktorial yang di sini ya, kali 3 ditambahkan dengan R. R itu apa? R itu adalah suku yang terakhirnya di sini nih. Nah, kemudian berarti di sini 3 ditambah 97 ditambah 1 kombinasi dari N plus 1 atau 3 ditambah dengan 1. Atau teman-teman juga bisa melihat R-nya yang 97 ini dari yang bawah ini. Jadi kalau dipahami N plus R, ini ya, R-nya yang bawah ditambah 1, kombinasi N ditambah 1. Oke, sehingga dari sini bisa kita tuliskan, oh, untuk mencari jumlah tadi kita cukup menghitung 101 kombinasi 4. Tuh. Kalau misalkan mau dicari, ini kan 6. Kombinasi ini berarti 101 kali 100 kali 99 kali 98, kemudian kali 97, faktorial per 101 dikurangi 4 itu 97 faktorial kali 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, sehingga bisa kita cancel di sini. Kemudian kita bisa sederhanakan beberapa. 3 dengan 99 dapat 33, 4 dengan 125, mungkin 2 dengan 98 bisa dapat 49. Jadi kita tinggal menghitung 6 kali 101 kali 25 kali 33 kali 49. Nah, ini nanti adalah hasil dari penjumlahan ini tadi. Untuk penerapan dari contoh formula yang tadi. Nah, hasil dari yang ini. Oke?